Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya dengan NIM dari kelas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan servis strategis dalam membangun Learning Management System atau LMS dalam. Namun, dalam manajemen layanan sistem informasi, LMS bukan hanya dipandang sebagai sistem teknis tetapi sebagai layanan teknologi informasi untuk memberikan nilai terhadap penggunanya secara baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukannya servis strategis agar LMS dapat dibangun secara optimal serta berkelanjutan dan juga agar selaras dengan kebutuhan perguruan tinggi itu. Learning Management System atau LMS yaitu sistem yang mendukung pembelajaran secara digital, baik tugas, kuis, ulangan, atau interaksi dosen dan mahasiswa. Servis strategis merupakan tahap awal dalam siklus IT Service Management yang berfokus pada perencanaan layanan teknik informasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Dalam konteks LMS, servis strategis bertujuan memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar berjalan dengan maksimal dan memiliki nilai layanan dan mampu mendukung proses akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu, penyusunan servis strategis menjadi tahap awal yang sangat penting karena strategis layanan menentukan arah, nilai, dan keberlanjutan LMS yang akan dibangun. Langkah pertama dalam penyusunan strategis adalah menentukan nilai layanan dari LMS. Nilai LMS tidak hanya dilihat dari banyaknya fitur, tetapi nilai atau manfaat nyata dari yang dirasakan oleh mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi. Nilai tersebut mencakup kemudahan proses belajar, mengajar, dan peningkatan efisiensi akademik, serta kemudahan pengelola data perkuliahan. Dengan kata lain, LMS harus benar-benar membantu proses pendidikan, bukan hanya menjadi sistem yang ada tetapi jarang digunakan. Dalam menyusun servis strategis, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pengguna dan stakeholder LMS. Pengguna utama LMS adalah mahasiswa, dosen, sedangkan stakeholdernya lainnya meliputi bagian akademik dan pimpinan perguruan tinggi. Dengan memahami kebutuhan masing-masing pihak, LMS dapat dirancang agar sesuai dengan proses akademik dan tidak menyulitkan penggunanya. Untuk yang ketiga adalah menentukan layanan yang disediakan atau service portfolio. Layanan tersebut antara lain pengelolaan mata kuliah, pengumpulan, penilaian tugas, ujian online, forum diskusi, serta laporan akademik. Tidak semua fitur harus langsung dibuat. Sebagai programmer, saya perlu menentukan layanan yang paling dibutuhkan terlebih dahulu agar pembangunan LMS terarah dan efisiensi. Untuk selanjutnya adalah mengelola permintaan dan kapasitas layanan atau demand management. LMS di perguruan tinggi memiliki pola penggunaan tertentu seperti lonjakan akses, UTS, atau UAS. Oleh karena itu, servis strategis harus mempertimbangkan manajemen permintaan layanan dan kapasitas sistem. Dengan perencanaan kapasitas yang baik, LMS dapat tetap berjalan dengan stabil, dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa gangguan sedikit pun. Untuk selanjutnya adalah financial management, perencanaan dan biaya berkelanjutan LMS. Servis strategis juga mencakup perencanaan biaya dan keberlanjutan layanan. Sebagai pembuat LMS, saya harus memastikan bahwa sistem dapat dikembangkan dan dipelihara dengan jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih teknologi yang bagus, yang sesuai mempertimbangkan biaya operasional, serta memastikan bahwa manfaat LMS sebanding dengan investasi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu keamanan dan resiko layanan. Karena LMS memiliki data akademik,
Aspek keamanan dan risiko menjadi bagian penting dalam strategi layanan. LMS harus memiliki pengaturan hak akses, perlindungan data pengguna, serta mekanisme backup data. Dengan mempertimbangkan risiko sejak awal, LMS dapat berjalan dengan lebih aman dan handal. Untuk selanjutnya, yaitu keselarasan dengan tujuan perguruan tinggi. Servis strategis memastikan bahwa LMS selaras dengan tujuan perguruan tinggi seperti digitalisasi pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan, dan efisiensi administrasi. Dengan demikian, LMS tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi aset strategis sebagai institusi pendidikan. Sebagai kesimpulan, servis strategis dalam pembangunan LMS bertujuan untuk memastikan bahwa LMS memberikan nilai layanan sesuai kebutuhan pengguna, berkelanjutan, aman, dan selaras dengan tujuan perguruan tinggi. Dengan strategi layanan yang tepat, LMS dapat digunakan secara optimal dan berjalan dengan baik dalam mendukung proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.